Siapa yang memberikan izin kepada ibu untuk memberikan anak saya kepada orang lain? Siapa, Bu? Siapa? Jangan kurang ajar kamu ya. Mestinya kamu itu berterima kasih sama saya. Sudah membantu menolong persalinan kamu tanpa biaya seperak pun, tahu nggak? Karain! Karain! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kalian siapa? Saya Danu, Pak. Karnain selama tugas di desa asing tinggal di rumah saya. Ini Rima, anak saya. Oh, Pak Danu. Maaf Pak, saya nggak tahu. Silakan duduk Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Maaf ganggu, Pak. Wah, enggak Pak. Oh iya Pak Danu, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Pak Danu dan adik ini mau membantu pada saat penguburan Karnain. Waktu itu kami tidak sempat ke sana Pak. Soalnya kami di sini shock mendengar kematian Karnain. Nggak apa-apa, Pak. Sudah jadi kewajiban kami, saya sebagai mertuanya dan Rima sebagai istrinya untuk mengurus jenazahnya Karnain, Pak. Maksud Bapak apa? Apa Karnain selama ini nggak pernah cerita sama Bapak kalau dia sudah menikah siri dengan Rima, Pak? Enggak tuh. Memangnya kapan dia menikah? Dan kenapa mesti menikah sini? Pak Danu, dengar. Biasanya Karnain itu cerita dulu sama saya dan Bibi kalau dia ingin mengambil keputusan. Apalagi ini keputusan penting masalah pernikahan. Anu, Pak. Malum di desa, adatnya masih kuat. Karnain selama tugas di desa kami, dia tinggal di rumah saya. Mungkin karena sering bertemu dengan Rima, mereka saling jatuh cinta, Pak. Takut jadi gunjingan warga, saya minta supaya Karnain menikahi Rima. Cuma karena dia belum izin dengan paman dan bibinya, dia maunya nikah siri dulu, Pak. Baru nanti diresmikan. Yang penting warga sudah tahu bahwa mereka sudah menikah. Dan sekarang Rima sedang mengandung anaknya Karnain. Makanya saya bawa dia ke sini, Pak. Masuk cepetan. Tunggu sebentar. Bu. Ada apa sih? Bapak lagi bicara sama kamu. Dia itu mertua dan istrinya Karnain. Istri apa? Mertua apa? Apa buktinya kalau dia itu sudah nikah sama Karnain? Bapak tuh jangan tolol. Mau aja dibohongin sama orang asing. Lihat tuh, lihat pakaian mereka itu. Mereka tuh kumal, miskin. Paling-paling yang diminta apa? Hartanya Karnain. Pak, denger ya. Kalau jabang bayi itu benar-benar anaknya Karnain, kita nggak akan dapat apa-apa. Mereka yang akan yang makan hartanya. Makanya saya akan usir dia. Bu, Maaf ya, sebaiknya kalian pergi dari sini. Karena suami saya tiba-tiba tidak enak badan. Satu hal yang saya harus tegaskan. Saya tidak bisa terima tamu asing yang tiba-tiba mengaku sebagai istrinya Karnain dan dalam keadaan bunting. Rima! Rima! Tunggu, Rima! 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 Tunggu, Rima! Tunggu! Rima! Maafin Bapak ya, Nak. Bapak yang salah. Bapak sudah memaksa kamu untuk ikut ke sini. Bapak cuma ingin supaya kamu bisa bahagia sama anak ini, Mak. Rima yang minta maaf, Pak. Gara-gara Rima, Bapak dihina orang seperti ini. Maafin Rina ya, Pak. Sudah, sayang. Udah.
Jangan nangis. Kita pulang ya. Kita rawat anak ini baik-baik. Mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki supaya kita bisa rawat dia. Kita sekolahkan dia yang tinggi supaya dia bisa jadi dokter kayak bapaknya. Ya. Kita pulang ya. Papa kenapa, Pak? Pak! Masya Allah, Pak! Bangun, Pak! Bapak bangun! Pak! Bapak! Harus ku jalani hidup di penjara. Bapak! Kenapa Bapak pergi di saat seperti ini, Pak? Kenapa? Kepada siapa lagi aku bergantung, Pak? Aku harus tegar. Aku harus mencari kerja supaya aku bisa membesarkan anakku nanti. Saya mau minta tolong, Bu. Saya mau jadi pembantu di rumah Ibu. Saya sudah nggak punya siapa-siapa lagi, Bu, di dunia ini. Saya mohon. Saya nggak terima orang hamil, bikin repot. Tapi kamu boleh tinggal di sini dengan satu syarat. Kamu harus mengikuti semua perintahku. Gimana? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya ampun, kamu mau melahirkan? Ayo masuk. Ini loh, Pak, bayinya. Cukup. Terima kasih Bu Bidan. Untung saja tadi Ibu cepat memberi kabar kepada saya. Saya tadi benar-benar panik. Saya nggak tahu harus menjawab apa. Kalau istri saya menanyakan bayinya yang meninggal saat lahir, Bu. Udah, sekarang cepet bawa keluar ini bayinya. Ntar keburu istri Bapak tahu kalau bayinya udah meninggal, ya. Tapi Bu Bidan yakin kalau ibu bayi ini tidak menuntut apa-apa. Oh, saya yakin sekali. Untuk biaya bersalin aja dia nggak punya uang. Apalagi untuk merawatnya. Udah deh, ini dia sebatang kara. Sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ya kalau gitu saya permisi dulu Bu ya. Takut istri saya marah. Ya, mari.
Permisi, Bu. Saya mau tanya, anak saya di mana ya? Dari kemarin saya belum menyusuinya. Sudah saya kasih ke orang. Apa? Dikasih sama orang? Sama siapa, Bu? Ya sama orang yang mau membutuhkan dan mau merawat bayi kamu. Gimana sih? Kamu kan nggak punya uang. Gimana kamu mau membiayai hidup anak kamu? Bu, siapa yang memberikan izin kepada ibu untuk memberikan anak saya kepada orang lain? Siapa, Bu? Siapa? Jangan kurang ajar kamu ya. Mestinya kamu itu berterima kasih sama saya. Sudah membantu menolong persalinan kamu tanpa biaya seperak pun, tahu nggak? Dan anak kamu saya kasihkan sama orang yang mampu memberikan segalanya. Tapi, Bu, saya masih mampu merawat anak saya. Berikan alamat orang itu, Bu. Saya mohon, saya ingin merawat anak saya. Saya mohon, Bu. Bu, kalau Ibu masih tidak mau memberikan alamat orang itu, saya akan lapor polisi. Saya benar-benar akan lapor polisi. Jangan. Saya bikin alamatnya sekarang. Tunggu. Ya. Tahu diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa ya, Bu? Permisi, Pak. Saya mau cari Pak Effendi, ada? Saya sendiri, Effendi. Ada perlu apa? Pak, saya mohon, Pak. Tolong kembalikan anak saya, Pak. Saya mohon. Kembalikan anak saya, Pak. Kembalikan anak saya, Pak. Saya mohon. Saya mohon, Pak. Saya mohon. Ibu, tenang, Bu, tenang. Saya mohon, Bu. Pak. Ibu nggak usah khawatir. Sebaiknya kita ngobrol di dalam. Terima kasih, Silakan. Pak. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Pak. Ibu orang tua bayi yang saya ambil dari bidan Asti, kan? Saya mohon kembalikan anak saya, Pak. Bu, istri saya baru melahirkan di rumah sakit tempat bidan Asri bekerja. Tapi bayi kami meninggal, Bu. Saya nggak mau kejadian ini sampai kedengaran istri saya. Sampai dia tahu dia pasti shock. Lalu jadi sakit. 10 tahun, Bu. 10 tahun kami mengharapkan kehadiran seorang anak. Saya harap Ibu mengerti. Pak, anak orang lain saja, Pak. Jangan anak saya. Dia adalah satu-satunya peninggalan almarhum suami saya. Saya mohon, Pak, saya mohon. Karena saya harus merawat dia supaya menjadi dokter seperti ayahnya. Biarkan saja, Bu. Anak Ibu menjadi anak kami. Kalau anak Ibu tinggal di sini, saya janji, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Saya akan menyekolahkan anak Ibu sampai menjadi dokter. Jangan, Pak, jangan. Jangan pisahkan saya dengan anak saya, Mas. Saya mohon. Saya masih bisa merawatnya, Pak. Saya masih bisa merawatnya. Dengan cara apa, Bu? Bagaimana Ibu bisa mencari uang kalau Ibu sambil merawat bayi? Bu, saya dengar dari bidan Asti, kalau hidup Ibu ini sebatang kara, nggak punya apa-apa, nggak punya uang, dan juga pekerjaan. Itu sebabnya bidan Asti memberikan bayi Ibu kepada saya. Bu, kalau Ibu mau, Ibu boleh tinggal di sini. Ibu bisa bekerja sebagai pengasuh bayi.
Dengan demikian, anak ibu akan mendapatkan hidup yang layak. Sekaligus mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dan kedua orang ibu. Tapi bagaimana dengan istri Bapak? Apakah dia nanti setuju? Kalau istri saya, apa kata saya? Yang penting, ibu jangan sampai bicarakan ini kepada istri saya. Bagaimana, Bu? Ibu setuju nggak? Ini demi masa depan anak ibu loh. Iya, iya Pak. Saya setuju. Oke. Mari saya kenalkan istri saya. Jangan panggil saya Ibu. Panggil saja Rima. Silakan.